teman-teman semua, perkenalkan nama aku Anissa Mahrani dari kelas 11 F3. Aku akan menjelaskan kronologi peristiwa menjelang proklamasi yang dimulai dari pertama, kekalahan Jepang, yang kedua, PPKI dan hubungan dengan munculnya peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok, yang keempat, ada perumusan naskah proklamasi yang dilengkapi dengan penjelasan perbedaan naskah yang asli dan yang diketik. Yang kelima, yaitu pembacaan teks proklamasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada kronologis kekalahan Jepang. Jepang kalah dalam Perang Asia Pasifik atau Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1944, di mana pada saat itu bertepatan pada bulan Februari. Jepang kalah dengan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sehingga hal ini menyebabkan kondisi Jepang di Indonesia semakin terdesak dan semakin melemah. Hal ini disebabkan karena satu persatu wilayah Jepang mulai diambil alih oleh sekutu. Puncak dari kekalahan Jepang itu tersendiri terjadi pada saat dua kota utama Jepang, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima, yang dibom atom oleh sekutu. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Yang kedua ada pembentukan PPKI dan bagaimana hubungannya dengan latar belakang Rengas Dengklok. PPKI ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI yaitu organisasi yang dibentuk setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Sehingga untuk melanjutkan tugas BPUPKI dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketua dari PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Jumlah anggota PPKI yaitu 21 orang yang dipilih oleh Marsukai Terauchi dan 6 anggota lainnya tanpa sepengetahuan Jepang. Tugas PPKI yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tepat pada tanggal 9 Agustus 1945. Tiga tokoh yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke dalam Vietnam untuk menemui Marsukai Terauchi, di mana dalam pertemuan tersebut membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan itu, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga hal inilah yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok, di mana adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Di mana pada saat itu golongan muda menginginkan agar Indonesia segera diproklamirkan kemerdekaannya tanpa ada embel-embel dari Jepang. Hal ini dimanfaatkan oleh golongan muda karena pada saat itu terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sehingga ini dimanfaatkan oleh para pemuda agar memproklamirkan kemerdekaan melalui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan dari golongan tua sendiri menginginkan bangsa Indonesia menunggu Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kerusuhan dan tumpah darah, sehingga itulah yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang dilakukan oleh para golongan muda atau dari perkumpulan Menteng 31 PR. Terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3
di mana pada saat itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput oleh golongan muda dibawa ke wilayah Rengas Dengklok yang berada di wilayah Kerawang. Tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok adalah yang pertama, agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tunduk tidak terpengaruh oleh Jepang. Yang kedua, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia sudah dikibarkan di wilayah Rengas Dengklok. Hal ini merupakan langkah awal bagi pejuang Indonesia untuk mencapai terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara dari wilayah Jakarta, para pemuda belum mendapatkan informasi apapun dari Rengas Dengklok. Sehingga Yusuf Kunto dikirim untuk menemui Ahmad Subardjo, di mana setelah adanya pertemuan antara Yusuf Kunto dengan Ahmad Subardjo, mereka berangkat ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar kembali ke Jakarta. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subardjo berusaha untuk berbincang mengenai hal ini kepada golongan muda, di mana pada saat itu perbincangan tersebut Ahmad Subardjo menjamin bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah adanya kesepakatan antara Ahmad Subardjo dan golongan muda, akhirnya Ahmad Subardjo berhasil membawa kembali Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Nah, jadi tokoh yang terlibat dalam proklamasi ini yang pertama adalah Sukarmi. Ia mendadak agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu Ahmad Subardjo, ialah tokoh yang menjadi penengah, tokoh yang menyelesaikan konflik antara golongan muda dan golongan tua. Yang ketiga yaitu Sultan Syahrir, adalah tokoh yang pertama kali mengetahui berita tentang kekalahan Jepang yang ia dengarkan melalui radio. Yang keempat adalah perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan pada malam hari di tanggal 16 Agustus 1945, di mana perumusan naskah proklamasi ini dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, yang merupakan seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Alasan dilakukannya di rumah Laksamana Tadashi Maeda itu yaitu karena rumah Laksamana Tadashi Maeda dianggap sebagai tempat yang aman oleh bangsa Indonesia, karena Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira Katolik Jepang yang sangat disegani oleh para tentara Jepang, sehingga tidak memungkinkan adanya tentara Jepang merasa curiga adanya perumusan proklamasi yang dilakukan oleh golongan tua dan golongan muda di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Pada saat perumusan naskah proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar, di mana naskah tersebut ditulis oleh tangan Insinyur Bung Karno
Kalimat pertama diusulkan oleh Bung Karno dan Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir oleh Muhammad Hatta dan Sukarni adalah tokoh yang mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, di mana setelah dibacakannya teks proklamasi tersebut, di depan seluruh hadirin merasa setuju dengan ini, dengan isi naskah proklamasi tersebut, dan menyetujui bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta lah yang menandatangani naskah proklamasi tersebut. Diputuskannya pembacaan naskah proklamasi tersebut di rumah Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, setelah ditulis dengan tangan Bung Karno, barulah diketik oleh Sayuti Malik. Perbedaan teks proklamasi yang ditulis tangan dan diketik setelah melihat proklamasi yang asli, tulis tangan Soekarno, dan diketik Sayuti Malik, terdapat perbedaan penggunaan kata dalam naskah tersebut. Berikut adalah poin-poin perbedaan teks proklamasi yang ditulis tangan dan diketik. Kata proklamasi diubah menjadi proklamasi. Kata hal-hal diubah menjadi hal-hal. Kata tempo diubah menjadi tempo. Kata Jakarta diubah menjadi 170805, diubah menjadi hari 17 bulan 8 dan tahun 5. Kata wakil 2 bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Tidak ada tanda tangan di teks proklamasi tulisan tangan Soekarno, tetapi terdapat tanda tangan Soekarno dan Muhammad Hatta di teks proklamasi di Sayuti Malik yang diketiknya. Yang kelima yaitu pembacaan naskah proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana pembacaan naskah ini dilakukan pada pukul 10 pagi hari. Awalnya terdapat dua tempat yang akan dijadikan sebagai tempat pembacaan naskah proklamasi. Yang pertama yaitu lapangan Ikada atau sekarang dikenal dengan lapangan Monas, dan yang kedua yaitu di kediaman Bung Karno. Nah, mengapa dipilihnya rumah Bung Karno sebagai tempat pembacaan proklamasi? Yaitu karena pada saat itu lapangan Ikada sudah dikerumuni oleh tentara Jepang, di mana tentara Jepang sudah mendapatkan informasi mengenai akan dibacakannya naskah proklamasi, sehingga agar tidak terjadi kericuhan antara masyarakat Indonesia dan tentara Jepang, maka dipilih kediaman Bung Karno. Pembacaan naskah proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta, di mana pada saat itu banyak dihadiri oleh masyarakat Indonesia. Setelah dilakukannya pembacaan naskah proklamasi, adanya proses pengibaran Sang Merah Putih. Sebelum adanya pembacaan naskah proklamasi tersebut, adanya pidato singkat dari Insinyur Soekarno, di mana bertujuan untuk membangkitkan semangat para masyarakat Indonesia, di mana telah diraihnya kemerdekaan Indonesia oleh bangsa Indonesia atas perjuangan
yang telah dilakukan selama bertahun-tahun melawan para penjajah. Keesokan harinya, setelah dibacakan naskah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama, di mana dalam sidang tersebut menghasilkan 3 hasil sidang. Yang pertama yaitu mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama negara Indonesia. Yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang kedua, yaitu yang menghasilkan yang pertama ada menetapkan susunan kementerian, yang kedua menetapkan pembagian wilayah Indonesia, dan hasil sidang berikutnya didapatkan pada sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memperoleh hasil yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kedua Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang ketiga membentuk Badan Kementerian Rakyat Indonesia. Di mana pada saat itu golongan muda menginginkan agar Indonesia segera diproklamirkan kemerdekaan tanpa dari embel-embel dari Jepang. Hal inilah dimanfaatkan oleh golongan muda karena pada saat itu terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Sehingga ini dimanfaatkan oleh para pemuda agar memproklamirkan kemerdekaan Indonesia melalui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan dari golongan tua sendiri menginginkan bangsa Indonesia menunggu Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya